Halo semuanya. Hai, balik lagi di podcastnya Balada Kehidupan. Sekarang balik lagi sama aku dan Maul. sekarang kita udah lengkap lagi. Dan seperti biasa sekarang kita bersama narasumber Kang Fahmi dan Kang Gali. Terlihat sekali ya mereka tidak mempunyai uang ya. Aduh, dan gitu. Ngomong-ngomong udah lama gak ketemu nih. Jadi apa kabar kalian? Oh, Alhamdulillah baik sekali. iya alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Meskipun gitulah ya. Iya. Gitulah. Kenapa ini teh? Belum kerja. Kenapa? Iya. Sidang udah, Pengen nikah. gak punya duit. Diburu-buru. Wah, Pandemi lagi. Jadi sekarang lagi sibuk apa dong? kalau saya mah lagi sibuk apa ya? Gak ngapa-ngapain. Sibuk gak? Ngedit. Oh saya. gitu ya. Saya jadi influencer sekarang. Amin. Karena follower saya udah banyak. Aduh, 20.000. 600 lah. Itu ngurang. Ribu? Enggak, 600 Aja. orang. Oh gitu. 600 aja. 600 aja. Gak pakai ribu. Itu 400-nya beli. Oh gitu. Dengar-dengar akhir-akhir ini katanya Kang Fahmi itu baru ditolak cinta. Waduh. Dalam banget. Ini sebuah fitnah yang tepat gitu. Kok bisa tahu? Aduh, gigi saya kena mic lagi. Ini tebak-tebakan aja sih, tapi kelihatannya dari muka Kak Fahmi itu sedang menyembunyikan kesedihan Waduh, gitu. kesedihan. Kelihatan kebaca. Dari itu sudah ditolak gitu. Iya, aduh, capek ditolak mulu. Aduh. Gimana dong Kang? Di SMA ya. Iya, dari SMA saya ditolak mulu sampai sekarang. Aduh, capek udah. Kalau ngomongin soal tolak menolak cinta, berarti itu tuh kan berhubungan dengan cinta, Oh, perasaan cinta yang ditolaknya. Emang ditolak apa nih? Ditolak apa ini? Ditolak jadi calon menantu. Waduh, Ah, berat. Lebih berat dari yang tadi. Aduh berat. Aduh, itu jadi galau. Menurut akang-akang cinta itu apa sih? Cinta itu. Iya cinta ini. Rambut warna-warni. Bagai gulali. Imut lucu, walau tak terlalu tinggi. Nah, gitu. Kang Gali dulu dong. Biasa ustad tuh iya. cinta boleh. suka dalam gitu kan. Dibanding orang mah jelema. Gitu. Saya paling sebenarnya saya paling geleh gitu aja, paling Waduh. benci kalau ada yang panggil ustadz sih, enggak. Menurut saya gitu, kalau apa ya bukan disebut maksudnya ngomongin cinta terus apa ya, filosofi atau definisi gitu ya. Definisi cinta itu sendiri sih banyak gitu ya. Ya. Apalagi kita cangkupannya universal, menurut saya cinta itu apa ya? Apa Tak terbatas sih. Waduh. Tak terbatas dan dia bisa mempersatukan perbedaan dan menumbuhkan sesuatu. Oh, ngeri. Udah Ngeri gitu. banget. Iya, secara universal. Nah, Itu sih. Kalau menurut Kang Fahmi, saya masih simpel lah, gak usah panjang-panjang. apa coba apa? Cinta itu CINT. Waduh, tidak lucu. Semangat, sedikit lagi lucu. Jadi apa dong cinta itu? Cinta itu Buta dan tulus. ya, Cinta itu buta, Bos. iya betul. Benar, asli. Cinta itu tak terlihat absurd abstrak. Wah. Kayak gitu. Kita nggak tahu kapan itu akan datang dan pergi, betul. Betul. Makanya kita harus siap dengan semuanya. Betul banget Ya, itu. betul. Bung Fahmi. Tapi kenapa ya kalau orang-orang tuh suka jadi pada aneh gitu kalau udah mengatasnamakan cinta? Bucin gitu ya. Iya benar. Nah, serahkan pada ini bucin. Cok. Saya mau bucin ke siapa? Cok? Gini teman-teman, ini ya, jangankan kita orang biasa. Kalau nggak salah, punten kalau salah gitu ya. Iya. Jangankan kita orang biasa, para ulama aja, ketika udah Kan berat kan? cinta, dia itu gimana ya? Kalau kita kan bucin, disebutnya bucin atau gimana, jadi rusak atau gimana ya terserah ya. Cuman kalau para ulama, karena cintanya bukan ke manusia biasa, ke Rasulullah, dia bikin karya, nama kitabnya adalah apa ya namanya? Lupa saya. Pokoknya pengarangnya ini Syekh Busairi ya. Dalam kitab Burdah kalau nggak salah ya, Burdah. Jadi dia mengungkapkan kecintaannya terhadap ke Nabi Rasulullah. Muhammad. Jadi gini, jangan aneh ya. Iya. Ketika ada orang yang udah mabuk cinta, bahkan dia buta, dia akan memandang sosok ataupun apa yang buruk di
seseorang tersebut yang kita cintai itu jadi baik gitu. Seolah-olah jadi Iya, baik, gak ada yang jadi buruk. Ya. Betul. Jadi Betul. ibarat kata mah lihat cucunguk aja ya bisa jadi korma gitu. Kalau bulan puasa ya. Ya kan gak boleh Iya, bahasa iya, kamu iya. buta, Bos. Iya benar. Iya kayak gitu Betul, tuh. betul. Iya sih dari Tapi saya. betul yang dikatakan Gali gitu kan tentang Busairi. Nah, Busairi ya mencintai terhadap Rasulullah SAW. Kalian juga pasti pernah merasakan, betul kan? Betul. Perbucinan yang kalau kalian lihat saat jomblo, ih ngapain kan? Gitu. Iya. Iya. Pernah saya lihat gitu kan waktu lagi jalan. Oh. Ya, Anda kan Juli aja orangnya. Iya, saya Oh, iya. saya ngerti sekali. Ada itu Gitu kan. ibu rempong. Iya. Lagi di jalan gitu, lihat ada cowok sama cewek boncengan. Kok tangannya ke belakang yang cowok gitu kan. Mau ngapain? Kok pegang-pegang apa ini? Lututnya. Aduh. Saya di sana ingin berkata, bangsat. Gitu. Tapi saya tidak tega gitu. Nah itulah, jadi kalau udah mengatasnamakan cinta mah seperti lupa ya. Lupa terhadap dunia, seakan dunia itu betul kayak lagu-lagu gitu. Milik berdua. Milik berdua. Milik bersama gitu. Gitu. Nah, menurut Kang Gali sama Kang Fahmi nih, dalam hubungan itu seberapa penting sih cinta itu? Cinta yang seperti apa dulu? Iya iya. Iya kan? Cinta Fake tuh love beda-beda atau apa? gitu kan. Tapi coba deh Gali dulu kan, Gali yang udah Oh, ini ya, yang masih Yang sudah sangat yang sudah mau mulai handal, serius, ya. udah mau serius gitu kan. Saya mah kan masih belum mau Ya, oke, belum oke, bukan oke. belum mau serius, belum ada aja gitu. Iya. Tentu itu sangat penting karena ada kan kayak ketika orang menikah pasti ucapan pertama entah itu dari ustadz ataupun dari kalangan yang apa ya, oh semoga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, jadi ketika muda awal-awal apa ya namanya, entah itu pacaran ataupun periode pertama nikah gitu, pasti itu cinta masih ada gitu kan. Iya. Dan itu penting, entah itu nanti sifat cinta manusia itu akan pudar tersendirinya gara-gara waktu, itu tidak masalah. Tapi untuk hubungan tersendiri, cinta itu emang sangat diperlukan untuk bagaimana perilaku kita di hadapan dia itu seakan-akan bagus semua, walaupun ya nanti ketika nikah ya kelihatan Kita lah tahu. budget-budgetnya. Cuman Iya. cinta itu jadi kayak perekat lah. Saling Satu sama memperbaiki diri juga Iya, gitu ya. itu sih, cinta. Tapi kalau disuruh milih nih, lebih baik mencintai atau dicintai? Nah, lo Mending mana nih? Berat-berat pertanyaannya. Kalau boleh pilih ya mencintai atau dicintai. Kalau saya mencintai dong. Karena dicintai itu terlalu egois nggak? Iya. Iya nggak? Misalkan dan nantinya pun akan apa ya namanya menimbulkan huru hara gitu. Nggak, maksudnya ada beberapa pihak ketika ada yang dicintai, kita dicintai nih sama orang, cuman kan kita sendiri belum tentu mencintai dia gitu. Akhirnya tinggalin gitu ya. Iya. Dia sakit hati dan sebagainya. Apalagi kan cowok gitu ya, pihak pengejar gitu ya, kasarnya. Saya mencintai karena dicintai itu level selanjutnya menurut saya. Ketika kita sudah mencintai dan dia juga saling punya rasa yang sama, otomatis kita dicintai. Tepuk tangan dulu. keren. Terus kalau misalnya lagi usia-usia muda gini kan biasanya pada pacaran nih. Kang Gali sama Kang Fahmi sudah berapa kali pacaran? Dia rumah. Yang mau dari tahun berapa dulu? Yang seumur hidup? Jangan dulu ada. Jangan dulu dong. Itu mah yang terakhir. Buat yang nikah ya seumur hidup mah ya. Maksudnya Enggak, selama, maksudnya selama hidup. Selama hidup tuh udah berapa kali gitu? Sampai saat ini. Iya, sampai saat masih ini. hidup. Iya. Ya kan saya nggak tahu. Iya, itu bener. Mulai itu SMP. Jujur maksudnya. SMP Oh, benar. Siap. Karena saya mempunyai aura-aura wah budak guru ya. Jadi kudu deket aja. Aduh, nilai orang goreng deketan gitu kan. Ya sekitar 10-an lah. Oh, Ngeri. itu kalau dikumpulin jadi tim podcast baru. Iya. Bikin podcast baru ya. Bener. Bener ya? Kang Gali? Aduh. Ayo. Bismillah. Pertanyaannya salah ya. Pertanyaannya salah jangan. Nggak, kalau saya baru sih sebenarnya. Baru pas masuk kuliah karena SMA. Kalau SMA itu masa-masa paceklik ya, paceklik hati gitu kan. Jadi saya tidak menemukan tambatan hati. Akhirnya ketika di kuliah, alhamdulillah hubungan kami udah itulah ya,
Insyaallah doain aja lah ke jenjang serius. Oh, jadi Lagi Kang Gali mah ngumpulin ini tuh tapi belum pacarannya masih pacaran jadi baru Gitu ya. sekali pacarannya. Tapi itu sama mantan-mantannya masih akur gitu atau enggak ada. Oh, punya. Yang ini, oh mungkin iya, yang ini. oh iya, yang 10 orang yang bisa bikin tim. Podcast baru. Ya, bisa Gimana? bikin Johan. kayak Atta Halilintar. Nah, masih Akur, apa lost contact apa masih kontak-kontakan? Ada gitu? beberapa yang lost, Lost, ada beberapa yang masih kontekan dan masih berharap. Koleksi ya. Ayo itu Masih mantannya berharap. Kang Fahmi. Nih, boleh dong ceritain momennya pas masa-masa indah pas pacaran gitu, momen-momen indah pas pacaran. Sumpah orang bobogohan di zaman pacaran di zaman SMP. SMP SMA baru 2 kali orang bener-bener ketemu pas zaman kuliah doang. Oh. Nah, Pas bulan-bulan kemarin pas bulan-bulan kemarin kata doang orang biasanya pacarannya via sosmed doang gitu. Gak pernah ketemu. Kenapa gak pernah ketemu? Pertama ya orang masih bocil. bisa mungkin masih kecil terus pemikiran orang lebar duit kan. Sama sampai sekarang gitu juga kan. saya masih mempertahankan dompet saya yang tidak ada apa-apanya. Iya kan. Soalnya kan pasti ada rentan untuk putus gitu kan. Jadi Iya. sangat disayangkan gitu. Jadi daripada menyesal, Kesal. Gak bisa. kan jadi nyesal gitu kan. Jadi nggak pernah terus Ya. emang malu juga sih kalau ketemu. Cuman kemarin doang yang baru ketemu berarti itu yang indah. Hai. Insya Allah. Kalau gitu biasanya kalau ada seneng ada sedihnya juga kan. Kira-kira apa sih cerita paling menyakitkan atau yang justru malah jadi sekarang tuh kayak diketawain gitu? Ada gak waktu masa-masa masih pacaran dulu? Gak ada orang masih. Ya, Gak ada. serius? Serius. Itu kalau putus nggak sedih gitu? Oh pernah sih sedih. Cuman ya udah gitu kan. Paling dengerin lagu galau di kamar kenceng-kenceng. Nah gitu doang sih paling galaunya ya gitu. Paling suka ke rumah Gali ngobrol. Kadang juga sama Gali pernah bikin proyekan bareng kayak gitu sih. Jadi dari sakit hatinya itu membuat suatu karya juga gitu. Ya bisa dibilang karya lah kayaknya. Iya, Yes. walaupun Nah gitulah. Nah, kalau misalnya lagi sakit hati nih, biasanya suka ngapain? ini paling apa sih nulis kayak kenapa sih kamu misalkan Surat Iya, iya. cinta Dear Starla. Diary. Kalau Kak Fahmi, Apa yang saya lakukan selain mendengarkan lagu gitu kan? ya selain itu. Sama Kang Gali gitu. Ya karena mungkin karena orang dek sumbong gitu. Karena orang anak sastra juga iya. Jadi saya mencoba untuk menuangkan dengan menulis gitu kan. Ya lumayan sih, benar juga pernah baca artikel gitu kalau psikologi, kalau kamu sedang resah atau sakit hati atau apapun, cobalah untuk dituliskan, dituangkan kepada apapun itu gitu. Asalkan jangan sampai menjadi menyiksa diri gitu kan. Yeah. Dan ternyata emang enak juga sih kalau mencoba nulis. Tapi pas dibaca tuh jadi kok lucu gitu kan. Malah nggak sakit hati tapi kok lucu aing kok gini gitu kan. Kan gitu ya, paling coba nulis. Pernah sih buat musik kayak gitu. Berarti dari sakit hati itu tuh menghasilkan sebuah karya gitu kan. Itu tuh awalnya iseng atau emang kayak udah diniatin kalau aku sakit hati aku harus dapat royalti dari karya aku misalnya kayak gitu, atau cuma iseng-iseng doang? Kalau orang pribadi sih orang kadang terlintas doang gitu. Lagi kepikiran nih, bikin nulis gitu. Oh gitu. Gak pernah ngarepin ada royalti atau apa, cuman pengen ya udah sih ini karya orang gitu. Iya. Orang suka nge-share di YouTube, di Instagram gitu kan. Karya-karya meskipun entah siapa yang mendengarkan, tapi kebanyakan saya kayaknya yang ngedengerin. Iya. Tidak apa-apa Kang, Iya. kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri Iya, boleh benar. dong, harus. Ya udah post-post aja, nggak pernah mikir buat royalti. Cuman kalau ada yang nawarin ya kenapa Ya enggak gitu hayu kan? gitu. Realistis dong ya. Iya. Gitu. Cuman gak berawal dari iseng sih kayaknya, cuman ya terlintas aja, bikin aja gitu. Kadang suka ngedadak juga sama Kang Gali gitu. Lih, Iya. ayo orang nyian nah itu ngaribuhin gitu. Karena kadang juga cerita kita tuh siapa tahu pas kita tulis atau dijadiin karya justru jadi sesuatu juga buat orang lain. Kayak orang lain betul. belajar juga dari cerita kita lewat karya kita gitu Oh iya, kan. tahu orang juga pernah yang orang salut nih ya kemarin-kemarin si Sinta yang orang Jambi. Iya. Nah, kan orang pernah bikin karya berduaan sama si Gali nih. Menyangkut yang tadi. Iya. Ternyata
kesenangan tersendirinya, sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Bahwa orang itu tuh suka sama buatan kita gitu, ada tersampaikan gitu apa yang kita rasakan tersampaikan kepada mereka dan itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri sih bener. Gitu kan. Meskipun kita bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan penyanyi, tapi bisa menyampaikan sesuatu kepada seorang itu kan mantap banget. Iya benar. Terus biasanya dapat idenya itu random dari hasil overthinking atau dadakan. Misalnya lagi nongki nih di WC, tahu-tahu terlintas ide gitu. Kalau saya itu dari kadang overthinking. Kalau dipaksa pahami itu overthinking banget gitu ya. Sampai gak bisa menghasilkan satu kalimat. Tapi rata-rata dadakan ketika ada kayak kejadian gitu ya, entah itu kecewa gara-gara dulu sih SMA, wah itu jaman-jamannya parah pokoknya mah ya. Jadi ketika ditolak gitu kan, bikin gitu kan, ada penolakan sampai saya tuangkan ke kertas gitu, walaupun ya buat diri sendiri aja, buat koleksi sebenarnya sih. Ngomongin soal karya, boleh dong Kang, siapa tahu pendengar podcast Baladak Kehidupan mau dengar ini nih karya-karyanya Kang Fahmi. Dan Kang Galih boleh dinyanyiin atau dibacain sedikit atau semuanya boleh. Ya boleh lah ya. Ayo. Lihat makanya kalian juga lihat di YouTube channel kita ya. Iya tuh. Iya, coba apa namanya? Channel Anda, bukan saya. Iya, sorry saya lupa. Ada youtube.com/c/Fahmi Ajif lah. Gitu. Kalau nggak bisa juga lihat di Instagram lah, cari aja kalau ketemu. Soalnya itu Instagramnya beda. Ada sih di Instagram yang saya juga ada. Oh gitu. Kang Galih, ayo dibacakan Kang tulisan-tulisannya. Ya kapan? Aku mah nggak ngerti dah. Belum lihat Galih ngepost. Ya kan? Enggak, ini kan kolaborasi. Yes. Ada salah satu kolaborasi. Ada satu kolaborasi, namanya sih apa? Judulnya. Jadi menatap sepi. Jadi kalau boleh diceritain menatap. Nah, itu juga tar dulu, itu juga sebuah karya yang bangga yang tadi yang bilang si Sinta gitu. Yang ngerasa anjir ini dapat banget katanya. Ngechat ke orang sih soalnya. Enggak, jadi boleh diceritain. Itu lirik dari saya, walaupun nanti ada revisian. Yang nyanyi teman saya. Teman ya. Terus si Rima ya. Rima. Terus untuk nadanya Fahmi yang buat. Gitu. Jadi saya nulis aja gitu. Meskipun masih acak-acakan sih ya. Ya acak-acakan, nanti dirapiin gitu. Gak tahu kapan. Ayo dong Kang, semangat. Jadi ceritain tentang penantian gitu ya, seorang yang mencari tambatan hati yang tidak ketemu-temu. Gitu. Kan ada potongan liriknya itu berlari tanpa ujung gitu. Berarti buat pendengar podcast Baladak Kehidupan, nanti kalau mau dengar karyanya Kang Fahmi dan Kang Galih bisa dicari di YouTube. Oke, jadi kita ngobrolnya cuma segitu aja. Ini sebagai closing statement buat akang-akang, siapa tahu mau ngasih tips untuk teman-teman pendengar yang lagi ngalamin patah hati atau yang lagi jones gitu ya. Berjuang untuk seseorang gitu. Tips buat yang suka patah hati sama Iya, boleh. Udahan gitu patah hatinya, mending tuangkan aja sebuah patah hati terhadap sebuah karya gitu. Entah bebas apapun itu karyanya, mau tulisan, mau lagu atau apapun gitu kan. Yang penting kalian tuh dari patah hati, kayak kata Bung Firsa Besari kan pernah bilang. Jadi karena patah hati itu menjadi sebuah karya kalau nggak salah kayak gitu. Nah memang benar gitu, daripada kita galau-galau nggak dapat hasil gitu, hasilnya cuma patah hati doang. Mending jadiin karya gitu kan. Entah karya itu untuk kode ke dia atau gimana ya, terserah kalian sih gitu. Dan kita juga di sini karya juga menurut kita karya kita yang bagus gitu. Jangan mengharapkan segala sesuatu karya kita tuh dapat diterima oleh orang lain juga sih gitu. Yang penting kita puas dulu aja. Kalau dari saya, tipsnya gak apa-apa patah hati sih. Yang penting jangan terlalu masuk sampai galau, sampai pengen bunuh diri gitu. Jangan. Mending tuangkan gitu kan, cari hal-hal positif yang bisa jadi pelampiasan, yang bisa melupakan, dan cewek itu nggak hanya dia gitu. Cewek atau cowok lu nggak? Iya, cowok dan cewek itu nggak hanya dia gitu. Banyak miliaran manusia di luar sana. Dan Tuhan pun sudah menjodohkan satu-satu. Cuma tinggal kalian aja kuat atau enggak gitu kan. Sabar atau enggak? Sabar atau enggak. Oke, baiklah.
Jadi itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kang Galih dan Kang Fahmi. Sama-sama. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG podcast Balada Kehidupan. Bye. Dadah.